Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Maria Elizabeth Melanido. Saya biasa dipanggil dengan Mei. Saya salah satu anggota dari kelompok 8. Nah, dalam pembahasan video kali ini, kelompok kami mendapatkan tugas untuk mendiskusikan materi dari pertemuan 7 dengan tema Pancasila sebagai etika politik. Sebelum teman-teman tahu apa itu Pancasila sebagai etika politik, ada baiknya teman-teman harus tahu dulu arti dari Pancasila, etika, dan juga politik itu sendiri. Saya akan menjelaskan arti dari Pancasila, etika, dan juga politik. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Pancasila. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah pilar ideologis dan dasar negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila sendiri merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah sedikit penjelasan tentang Pancasila. Nah, sekarang kita masuk ke etika. Apa itu etika? Etika merupakan peraturan yang ada di masyarakat yang biasanya dijadikan acuan dalam bersosialisasi, baik di lingkungan masyarakat dan lingkungan lainnya. Nah, etika sendiri dapat diartikan sebagai tindakan, norma, dan juga moral. Dengan adanya etika, membuat kehidupan bermasyarakat menjadi tertib dan teratur. Jika tidak ada etika, maka kehidupan tidak akan berjalan tertib dan teratur. Ada beberapa ciri-ciri etika. Yang pertama itu berlaku tanpa disaksikan. Yang kedua, absolut atau mutlak. Yang ketiga, cara pandang batiniah. Yang keempat, terkait dengan perbuatan dan perilaku manusia. Baik, itu adalah sedikit penjelasan tentang etika. Sekarang kita masuk ke politik. Apa itu politik? Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kepuasan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Nah, politik ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang berbeda. Antara lain yang pertama, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Yang kedua, politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Yang ketiga itu, politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Baik, itu adalah sedikit penjelasan tentang arti dari Pancasila, etika, dan politik. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan inti, yaitu Pancasila sebagai etika politik. Dalam pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Syifa. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syifa Paujia dari kelompok 8. Etika politik adalah suatu dasar-dasar dan patokan untuk melaksanakan suatu proses politik dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai batas perilaku. Secara substantif, etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek etika, yaitu manusia. Dasar ini lebih meneguhkan bahwa akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan oleh hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya. Dalam konteks negara, etika politik juga dapat dikaitkan dengan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan juga sebagai pedoman bangsa Indonesia dalam menjalankan suatu kegiatan ketatanegaraan dan pembuatan undang-undang dasar, serta sebagai pedoman masyarakat dalam berperilaku. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai berikut. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Politik yang dilandasi dengan nilai ketuhanan akan melaksanakan tugas suatu fungsinya sehingga tidak terjadi penyalahgunaan.
Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua ini menuntut warga negara dan penyelenggara negara memiliki sifat budi pekerti yang luhur. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini diharapkan para penguasa yang menetapkan kebijakan tidak untuk memecahkan suatu bangsa, akan tetapi memperkokoh suatu bangsa. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menegakkan bahwa negara berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam sila ini diharapkan setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang adil. Perkenalkan, nama saya Lutfia Mawardah. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai fungsi Pancasila sebagai etika politik. Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis guna mempertanyakan serta memperjelas legitimasi politik secara bertanggung jawab. Etika politik ini tidak langsung mencampuri politik praktis. Tugas etika politik itu sendiri yaitu untuk membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dilaksanakan secara objektif. Dan berikut ini adalah contoh penerapan etika politik dalam kehidupan sehari-hari. Contoh etika politik yang pertama yaitu pemberian perlindungan dan keamanan terhadap kegiatan upacara keagamaan suatu agama yang dilakukan di Indonesia. Lalu, yang kedua adalah kebebasan memeluk agama sesuai dengan agama yang diakui di negara Indonesia. Lalu contoh yang ketiga adalah kebebasan beropini atau berpendapat sesuai dengan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28. Untuk contoh yang keempat, yaitu selalu mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Kemudian, contoh etika politik yang kelima, yaitu selalu mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan suatu masalah. Dan contoh yang terakhir adalah semua warga negara mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh fasilitas guna mendukung kegiatan politisnya. Ya, itu tadi beberapa contoh penerapan etika politik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kaitannya, Pancasila merupakan bagian dari etika politik itu sendiri. Etika politik menuntut agar pelaksanaan kekuasaan dalam negara dilaksanakan sesuai asas legalitas, secara demokratis, serta berdasarkan prinsip-prinsip moral yang tidak bertentangan. Dalam penyelenggaraan negara, baik yang menyangkut kekuasaan, kebijaksanaan yang menyangkut publik, pembagian serta kewenangan, harus berdasarkan legalitas moral religius serta moral kemanusiaan. Selain itu, dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, harus berdasarkan legitimasi hukum, yaitu prinsip legalitas. Selanjutnya, ada beberapa prinsip-prinsip dasar etika politik yang terkandung jelas dalam Pancasila. Prinsip yang pertama, yaitu pluralisme. Artinya, masyarakat dapat hidup dengan positif, damai, tentram, dan normal dengan masyarakat lainnya yang berbeda pandangan hidup, agama, budaya, dan adat istiadat. Prinsip yang kedua yaitu hak asasi manusia mutlak, di mana hak asasi ini dimiliki oleh manusia bukan karena pemberian negara ataupun masyarakat, melainkan pemberian langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip yang ketiga yaitu solidaritas bangsa.
dalam solidaritas dikatakan bahwa kita, manusia, tidak hanya hidup untuk diri sendiri, melainkan juga untuk orang lain. Namun, pada kenyataannya, solidaritas ini dilanggar keras oleh para pelaku korupsi. Lalu, prinsip dasar yang keempat adalah demokrasi. Demokrasi sendiri adalah kesadaran bahwa mereka yang dipimpin dapat menentukan sendiri siapa yang akan menjadi pemimpin mereka dan kemana arah mereka akan dipimpin. Demokrasi adalah kedaulatan rakyat dan keterwakilan. Jadi, demokrasi ini memerlukan sebuah sistem penerjemah kehendak rakyat dalam tindakan politik dan dasar-dasar demokrasi. Dan prinsip dasar yang terakhir adalah keadilan sosial, di mana dalam pelaksanaan keadilan sosial ini diusahakan untuk membongkar ketidakadilan dalam masyarakat di negara Indonesia. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai fungsi Pancasila sebagai etika politik serta prinsip-prinsip dasar etika politik yang terkandung dalam